Ketemu lagi di tahun 2021. Nah, adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Semua sehat kan? Bayinya semua sehat. Baik, hari ini kita bersama-sama dengan guru-guru PAUD Permata Hati ingin menghibur adik-adik semuanya. Apa ya yang mau kita berikan ke adik-adik? Tahu ya? Baru saja kita merayakan Natal 2020 untuk mereka yang beragama Kristen. Nah, yang lainnya dan semuanya kita rayakan tahun baru dengan semangat baru. Setuju? Setuju. Permata hati? Yes. Baik, kita lihat nanti tampilan guru-guru permata hati, renungan Natal, dan juga nanti ada beberapa ujian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal,
adik-adik. Shalom. Aduh, hari ini Kak Sri seneng ya. Natal lagi datang ya. Tapi dengan cara yang berbeda, dengan versi yang berbeda. Tapi saya percaya kasih Tuhan gak bisa dihalangi oleh apapun. Katakan yes. Katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Hari ini dengan cepat yuk. Hari ini temanya tentang Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Wah, hari-hari ini pada bingung ya. Dengan apa? Dengan banyaknya hal yang gak enak yang terjadi. Apa itu? Kita lihat ya. Wah, gambar apa ini? Wah, ini dilambangkan dengan virus. Banyak virus hari-hari ini orang pada takut dengan namanya virus. Ya, kamu pasti udah tahu ya virus corona. Virus ini bisa buat orang apa ya? Kita lihat gambar apa? Virus ini bisa membuat orang aduh, saya batuk jadinya. Buat apa lagi? Bukan hanya anak-anak yang batuk. Coba lihat lagi. Orang tua juga bisa ikutan batuk. Virus ini juga mengganggu dan membuat apa lagi? Wah, orang bisa jadi flu. Kita lihat gambar apa lagi? Orang bisa jadi demam. Adik-adik, siapa yang selama pandemi ini ngalamin batuk, flu? Kak Sri berdoa, enggak ada ya. Dalam nama Yesus, jauh-jauh. Dalam nama Yesus. Kita lihat gambar apa lagi ya? Wah, hari-hari ini ternyata karena virus ini ada, membuat orang jadi rajin mencuci tangan. Cuci tangan, kemana-mana cuci tangan, masuk mall cuci tangan, ke gereja masuk cuci tangan, mau kerja orang cuci tangan, mau ke pasar aja cuci tangan. Kenapa? Virus ini akan keluar, mungkin keluar ya, tidak mengotori tangan karena katanya sensitif nih dari tangan, dari bersin, dari droplet yang keluar. Nah, diajarin cuci tangan tiap hari. Gambar apa lagi? Disuruh pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Kenapa sih bosen, sesak Kak? Tapi semuanya untuk kebaikan. Jangan lupa pakai masker ya kemana-mana adik-adik. Ya benar. Walaupun kamu di rumah mungkin ada yang lagi flu, pakai masker. Katakan yes. Yes. Nah, virus ini ada vaksinnya sih. Ada vaksinnya. Mungkin adik-adik hari ini mungkin semua para orang-orang hebat sedang mempersiapkan vaksin. Kita berdoa supaya vaksin itu segera ditemukan. Katakan yes. Tapi Kak Sri mau kasih tahu, ada satu virus yang tidak bisa diobati. Wow, virus apa ya? Yes, virusnya namanya dosa. Virus ini orang yang buat vaksin aja bisa kena virus ini loh. Wah, virus ini cuma satu obatnya. Gak ada vaksin di bumi ini, tapi ada satu obat yang bisa menyembuhkan itu. Kalau orang bisa mencari, dia nyasar bisa cari jalan. Kemana-mana, sekarang lebih canggih lagi ya, ada map ya, handphone kamu kemana-mana, oh mau kemana ya langsung lihat handphone, langsung buat map, langsung ketahuan jalan di mana. Oh bisa gampang sekali dengan segala sesuatu bisa dilakukan dengan gadget kamu. Tapi ketika orang nyasar di bumi ini gak ada arah hidupnya, dia pikir dia berjalan dengan jalan yang lurus, rupanya dia menuju jalan maut. Coba kita lihat firman Tuhan ketika orang, virus ini namanya dosa. Coba apa upah dosa? Baca sama-sama ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Itu artinya kita yang berdosa, nih virus ini tadi ya, harus menerima hukuman mati sebenarnya. Wow, virus ini mengerikan ya. Gak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkannya. Mau dokter apapun gak ada yang bisa menyembuhkannya. Orang hebat apapun gak bisa. Punya duit sebanyak apapun gak bisa menyembuhkan atau menyelamatkan. Hanya satu, coba kita lihat gambar apa ya. Hanya satu yang bisa menyelamatkannya, bisa menyembuhkannya, bahkan bisa memulihkannya. Hanya karena Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, karena Tuhan Yesus. Katakan yes. Katakan yes, kematiannya itu membuat satu virus ini bisa lenyap, bisa pergi ketika kita datang sama Tuhan Yesus. Katakan amin.
Katakan amin. Hari ini kalau misalnya Tuhan Yesus bicara tentang kematiannya, kalau hari ini coba kita lihat gambar selanjutnya. Yes, coba satu ayat dulu kita baca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba sama-sama ya adik-adik, papa mama dari rumah. Jesus said, I am the way. Tangannya dibuat begini. I am the way, the truth, and life. Sekali lagi, Jesus said, I am the way, the truth, and life. Catat ya, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dengerin Kak Sri. Virus dosa tadi hanya bisa disembuhkan, dipulihin sama namanya Tuhan Yesus. Karena dikatakan dia adalah jalan. Kalau orang tadi bisa hilang kontak atau dari misalnya dari mapnya bisa nyasar. Nah kalau Yesus dia akan nunjukin jalan yang benar. Bukan saja benar tapi dia akan membawa kita kepada kehidupan. Katakan amin. Katakan amin. Penyakit bisa mematikan daging kita tapi dengerin Kak Sri. Yang paling penting itu adalah ketika kita percaya sama Yesus, one day, kalaupun kita akan mati, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menemukan jalan. Nah jalan itu yang sedang orang cari sekarang. Gimana caranya supaya aku bisa sampai ke surga, bisa ketemu Bapa nanti. Nah jalannya cuma satu, Yesus harus lahir ke bumi, dia harus jadi manusia supaya manusia dia tahu bahwa ada Allah yang mengasihi manusia di bumi ini. Dia tahu rasanya sedih, dia tahu rasanya sakit, dia tahu rasanya marah. Nah adik-adik, kelahiran Yesus hari ini yang kita rayakan menunjukkan betapa dia mengasihi kita. Katakan Yesus mengasihi kita. Untuk apa dia datang ke bumi ini? Dia mau jadi gembala. Gembala itu jalan di depan. Dia akan nunjukin jalan. Kalau misalnya dombanya nakal, kira-kira kalau dia lari nih dari gembalanya, nggak mau lihat gembala, lari sana lari sini, bisa nyasar nggak sih? Yes, pasti nyasar. Tapi ketika dia lihat gembalanya berjalan, lihat dia berjalan, pasti dombanya akan bawa dia ke tempat yang baik, ke jalan yang baik. Katakan yes, katakan yes. Kemana tujuannya? Ya, benar. Kita akan sampai ke tempat yang Tuhan juga rindukan kita sampai ke sana. Katakan amin. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Katakan apa? Dosa. Virusnya tadi apa namanya? Virus dosa. Cuman Yesus. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa membawa kita selamat daripada virus dosa. Katakan amin. Katakan amin. Coba yuk adik-adik kita baca untuk apa Yesus menyelamatkan kita di bumi ini. Kenapa ya? Kenapa sih kita yang diselamatin? Kenapa teman yang di sebelah kita atau papa mama diselamatin? Ada fungsinya. Roma 6 ayat 13b katakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi adik-adik kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus hari ini, Tuhan mau pakai kamu dan saya jadi senjata kebenaran. Untuk apa? Supaya orang yang tadinya mungkin nakal kena virus dosa tadi, kita kasih tahu itu jalanmu salah. Kita yang kasih tahu, Yesus mungkin sudah gak di bumi lagi secara fisik, tapi rohnya ada pada kita. Katakan amin. Roh itu yang mengajarin kita untuk ngajakin orang, ayo datang sama Tuhan Yesus. Ayo, Yesus jalan kebenaran. Katakan amin. Supaya orang yang kena virus dosa tadi juga datang sama Yesus. Berapa banyak adik-adik yang mau di hari Natal ini, banyak keluarganya, teman-temannya, mungkin saudara-saudaranya, mungkin tetangga-tetangganya juga datang sama Tuhan Yesus. Ayo kasih tahu, ayo pakai hidupmu jadi senjata kebenaran supaya orang juga tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini jadilah senjata kebenaran. Jadilah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari tutup matanya, kita berdoa yuk. Kita berdoa bersama. Ayo renungan singkat ini biarlah menjadi kekuatan. Ayo ngomong sama Tuhan. Di hari Natal ini mungkin caranya berbeda. Kak Sri juga tahu
Mungkin selama ini kita beribadah sama-sama Natal sama-sama dengan banyak adik-adik yang lain. Tapi Kak Sri percaya roh Tuhan juga tetap sama kok. Mungkin kamu Natalnya di rumah, mungkin ada yang di rumah sakit. Tapi Kak Sri mau kasih tahu kamu, Tuhan tetap sama. Tuhan gak pernah berubah, Tuhan gak ninggalin kita. Dari pesan ini Kak Sri mau kasih tahu bahwa ada Allah yang hidup, yang mau bimbing kamu ke jalan kebenaran. Kalau kamu udah sepanjang tahun ini melakukan yang gak baik, yuk balik sama Tuhan Yesus, supaya virus dosa itu tidak kejar-kejar kita atau ngikat kita. Datang sama Tuhan Yesus. Virus yang lain membuat kita menjaga jarak dari orang lain, tapi virus dosa ini jangan biarkan kamu menjaga jarak dari Tuhan. Ayo makin dekat sama Tuhan. Hari ini buka hatimu, undang Tuhan datang. Tuhan, aku mau Tuhan jadi juru selamat dalam hidupku. Ayo ngomong sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Virus, sakit penyakit bisa memisahkan kami dari teman-teman kami, dari teman di sekolah, teman di gereja. Tapi kami tidak bisa dipisahkan oleh virus tersebut dari Tuhan. Hari ini kami undang Tuhan masuk dalam hidup kami, masuk dalam keluarga kami, papa mama kami. Sembuhkanlah kami ya Tuhan, sembuhkanlah kami dan berikanlah kami sukacita, sukacita untuk bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari Natal ini. Terima kasih buat pesan-Mu Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, papa mama yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kesembuhan, keselamatan ada pada setiap adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Ini menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mari kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar dari-Mu Tuhan. Ampunilah bangsa-Ku, ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Kami berdoa untuk Indonesia masuk dalam campur tangan-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pemimpin kami, Kau tambahkan hikmat agar dapat memimpin negara kami. Tuhan Yesus berkati kota-kota dan desa-desa kecil ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin.